Rabb kami turun setiap sepertiga malam akhir ke langit dunia, dan itu dilakukan setiap malam. Kemudian Allah berfirman kepada hamba-hambanya, siapa yang berdoa di waktu ini kukabulkan, siapa yang minta kukasih, siapa yang beristighfar kuampuni dosa-dosanya. Artinya sepertiga malam akhir itu waktu mustajab doa, jangan disia-siakan. Kenapa demikian? Karena setiap muslim yang berpuasa pasti akan bangun di sepertiga malam akhir. Kenapa demikian? Karena ada sahur. Tidak mungkin tidak bangun. Kalau tidak bangun lewat alarm, bangun lewat corong masjid, sahur. Tidak bisa juga dibangunkan corong masjid obrok-obrok yang di jalan itu, yang suruh bangun kita ini. Masa nggak bangun juga? Nggak punya telinga apa? Yang bangunkan kita di sepertiga malam akhir Ramadan itu macam-macam orang. Pasti kita bangun. Untuk apa? Untuk sahur kan? Lah di waktu-waktu di sela-sela sahur, apalah salahnya kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla? Itu waktu mustajab. Dan yang ketiga setelah subuh sampai terbit matahari, kan itu waktu berkah. Nabi SAW mengatakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahi umatku di waktu paginya. Pertanyaannya, apa yang harus kita doakan? Lafaz apa yang harus kita doakan yang cocok di jam-jam seperti itu? Ulama menjawab, berdasarkan hadis Nabi SAW, di mana Nabi SAW mengatakan, inna lillahi ta'ala utaqa'u minan nar fi kulli yaumin wa lailatin fi Ramadan. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di malam ini kita bisa duduk kembali untuk bertalabul ilmi di Masjid Muhajirin. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berhubung beberapa pekan ke depan kita akan menghadapi bulan Ramadan, maka beberapa pekan ke depan sebelum Ramadan insyaallah kita akan mengkaji seputar fikih Ramadan. Karena fikih Ramadan ini begitu banyak pembahasan, mudah-mudahan dalam beberapa pertemuan kita bisa mengupasnya dan menjadi oleh-oleh ketika masuknya bulan Ramadan. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melangkah jauh membicarakan tentang beberapa fikih Ramadan seperti puasa, tarawih dan ibadah lainnya di bulan Ramadan, maka malam ini kita akan membahas tentang beberapa kekhususan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan di bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak memperpanjang mukaddimah, ada beberapa kekhususan yang Allah Subhanahu wa taala letakkan di bulan Ramadan dan Allah tidak berikan di bulan-bulan yang lainnya. Dan ini menunjukkan tentang kemuliaan bulan Ramadan itu sendiri, yang menjadikan kita seorang mukmin rindu untuk berjumpa dengan bulan ini. Apa saja kekhususan? Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan di bulan Ramadan dengan ibadah yang merupakan satu dari 5 rukun Islam. Ibadatus siyam, ibadah berpuasa. Dan itu difirmankan di dalam Al-Qur'anul Karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa. Maksudnya puasa Ramadan, sebagaimana puasa
yang seperti ini telah diwajibkan kepada umat sebelum kalian. Hikmahnya agar kalian bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Setiap umat itu disyariatkan rukun Islam. Termasuk umat Islam juga ada rukun Islam. Syahadat, salat, puasa, zakat dan haji. Lah salah satu daripada rukun Islam itu adalah berpuasa. Berpuasa selama 1 bulan. Lah puasa ini disebut puasa Ramadan dan hanya ada di bulan Ramadan. Puasa selama 1 bulan bahkan diwajibkan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, adapun tentang keutamaan puasa, kemudian fikih-fikihnya seperti apa, tentu terlampau panjang babnya, nanti kita akan sendirikan. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan bulan ini dengan turunnya Al-Qur'an. Baik ketika turun secara jumlah atau ketika turun di permulaannya. Maksud turun secara jumlah adalah turun dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Uzza di langit pertama. Itu turun secara jumlah 30 juz. Adapun maksud turun permulaannya adalah surat yang pertama turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Suratul Alaq 1 sampai 5. Yang Allah katakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Inilah 5 ayat dalam Suratul Alaq. Itu turun di bulan Ramadan. Walaupun ayat-ayat yang lainnya setelah surat Al-Alaq ya ada yang di bulan Ramadan, ada yang di luar Ramadan. Tapi permulaan turunnya terjadi di bulan Ramadan. Makanya Allah Subhanahu wa taala isyaratkan dalam Al-Qur'an, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an itu di malam Lailatul Qadar, dan Lailatul Qadar itu hanya ada di bulan Ramadan. Dan dikuatkan juga dalam surah Al-Baqarah, syahru ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan, bulan diturunkan Al-Qur'an. Subhanallah. Al-Quran ini dengan turunnya kepada kita semuanya memuliakan makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika malaikat Jibril turun membawa Al-Quran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Al-Quran turun kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul ditetapkan sebagai Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, pemimpinnya para nabi dan rasul. Ketika Al-Quran turun di bulan Ramadan, maka Ramadan ditetapkan menjadi Sayyidus Syuhur, pemimpinnya malam Lailatul Qadar ditetapkan sebagai Sayyidul Layali, pemimpinnya malam-malam dalam setahun. Ketika Al-Quran turun di kota Mekah dan Madinah, maka kota Madinah adalah kota Mekah ataupun Madinah adalah kota tersuci di semua kota dalam satu dunia, karena diturunkan padanya Quran. Baik di kota Mekah ataupun Madinah, maka disebut haramaini, 2 negeri haram, 2 negeri suci. Lah kita bisa bayangkan saja, kalau seandainya kemudian Al-Quran ini menjadikan Jibril, menjadikan bulan Ramadan menjadi pemimpin bulan-bulan, malam Lailatul Qadar menjadi pemimpin malam-malam, bahkan Mekah dan Madinah menjadi tempat tersuci di dunia ini. Bahkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia yang pertama kali menerima Al-Quran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai katakan khairun nas, sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia. Anda bisa bayangkan kalau seandainya Al-Quran itu terdapat di dada-dada kita semuanya, kira-kira apa yang terjadi? Maka Nabi SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Manusia terbaik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan juga mengajar Al-Quran. Orang yang terbaik di antara seluruh manusia adalah ketika Al-Quran berada di dada-dada kita semuanya, menunjukkan bahwa Al-Quran itu memuliakan siapapun yang tertempeli dengannya. Contoh sederhana,
Kalau ada kertas kosong, kemudian kita tulis di atas kertas itu berita-berita politik, berita-berita ekonomi, berita kasus-kasus kriminal dan yang semacamnya, dan kertas itu tercecer di jalan-jalan, saya kira ketika ada yang menginjak kertas itu tidak ada yang emosi, tidak ada yang marah. Coba kalau seandainya di atas kertas kosong itu kita tulis Al-Quran di situ, ada lembaran-lembaran Al-Quran yang tercecer dari mushaf tiba-tiba jatuh di jalan-jalan, kemudian ada orang yang menginjaknya, kita selaku muslim marah atau tidak? Marah. Kenapa? Karena kertas itu bukan lagi kertas biasa yang tidak ada harganya, yang boleh diinjak, tapi kertas itu menjadi mulia disebabkan tulisan di atasnya Al-Quranul Karim. Kalau kertas saja bisa menjadi mulia karena diletakkan Quran di situ, sementara kertas itu benda mati, macam mana kalau hati kita yang dipenuhi dengan Al-Quran? Makanya bulan Ramadan itu disebut juga dengan Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Kalau seorang mukmin tidak membaca Al-Quran di bulan Quran, maka sangat aib sekali. Kenapa demikian? Sebab kalau seandainya di bulan Quran kita tidak membaca Quran, saya yakin di bulan yang bukan bulan Quran lebih-lebih dia akan meninggalkan Al-Quran. Inilah kekhususan bulan Ramadan, diturunkannya Al-Quranul Karim. Ini yang kedua. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala menghususkan di bulan Ramadan fihi Lailatul Qadri. Di bulan ini ada satu malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri terdiri dari dua kalimat, Lailatun dan Al-Qadri. Kalau digabung menjadi Lailatul Qadri. Pertama Lailatun, apa malam? Apa artinya Lailah? Artinya malam. Lailah itu artinya malam. Lalu kapan malam terjadi? Para ulama mengatakan bahwa definisi malam ada dua definisi. Pertama, definisi mengacu kepada manusia, dan definisi mengacu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun malam menurut kita manusia adalah ketika terbenam matahari. Itulah malam. Ketika matahari terbenam masuk waktu maghrib, berarti itulah permulaan malam menurut kita. Karena kalau matahari belum terbenam itu belum dikatakan malam. Itu bagian daripada siang atau akhir daripada siang yang kita istilahkan dengan kalimat sore. Tapi definisi malam menurut ketentuan dan definisi Allah Subhanahu wa ta'ala bukan ketika terbenam matahari, tapi malam disebut malam ketika datang waktu asar. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menganggap bahwa malam itu ketika masuk waktu asar itu sudah dikatakan malam. Dalilnya Nabi SAW bersabda, yata'aqabuna fikumul malaikah, malaikatul laili wa malaikatun nahar, wa yajtami'una fi salatil asri wa salatil fajri. Kemudian Nabi SAW mengatakan, yata'aqabuna fikumul malaikah, Allah menugaskan silih berganti para malaikat. Ada yang ditugaskan di malam hari, ada yang ditugaskan di siang hari. Kapan berjumpanya siang dan malam ini? Berjumpa di dua salat. Pertama salat asar, dan yang kedua salat fajar. Kemudian para malaikat ini naik ke langit. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ma taraktum ibadi, sedang apa kalian tinggalkan hamba-hambaku? Maka malaikat-malaikat ini mengatakan, atainahum wa hum yusallun wa taraknahum wa hum yusallun. Kami datang mereka sedang salat, kami tinggalkan mereka sedang salat. Artinya kami datang mereka sedang salat asar, kami datang mereka sedang salat asar, kami tinggalkan mereka sedang salat fajar. Bagi yang bertugas di siang hari, kami datang ketika mereka sedang salat fajar, dan kami tinggalkan mereka sedang salat asar. Berarti ketentuan menurut definisi malam menurut Allah adalah datangnya waktu asar itu sudah di awal malam. Sekarang pertanyaan, lalu Lailatul Qadar ini dimulai kapan? Kalau akhirnya sudah jelas,
Tidak perlu diperdebatkan kalau akhirnya, karena Allah sendiri yang mengatakan hiya hatta matla'il fajar. Akhirnya di waktu fajar, karena Allah sendiri yang mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr, sampai kepada hiya hatta matla'il fajar. Akhirnya jelas waktu fajar. Sekarang awalnya yang jadi masalah. Kapan awalnya Lailatul Qadar itu? Kalau menurut definisi manusia kita bahwa malam itu ketika terbenam matahari, berarti awal Lailatul Qadar itu dimulai waktu maghrib. Tapi kalau definisi yang ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla berdasarkan hadis tadi, maka malam Lailatul Qadar itu dimulai waktu asar. Lalu mana yang rajih, yang paling kuat dalam perkara ini? Wallahu a'lam. Saya pribadi lebih cenderung bahwa dimulai Lailatul Qadar itu di waktu asar berdasarkan hadis tadi. Jadi kalau seandainya kita berada di 10 akhir Ramadan, khususnya di tanggal ganjil 21, 23, 25, 27 dan 29, maka mulailah setat ibadah itu di waktu asar, terutama bagi orang yang i'tikaf satu pekan atau 10 hari di 10 akhir Ramadan. Maka tanggal 20 Ramadan ketika waktu asar, disitulah setat masuk i'tikaf sampai lebaran. Maksudnya apa? Maksudnya begini. Kenapa kita dimulai setatnya waktu asar? Karena ada di antara kita ini yang tahan begadang, sehingga bisa dia begadang sampai subuh. Tapi sebagian kita juga ada yang tak sanggup begadang untuk beribadah, maksudnya karena tuntutan pekerjaan, lelah, letih, capek, belum lagi puasa. Akhirnya tidak bisa menyelesaikan sampai waktu fajar. Mungkin jam 10 sudah teler, atau mungkin dipaksakan pun jam 1 sudah tinggal 5 watt mungkin matanya. Sehingga minimalnya kalaupun kita tidak bisa mendapatkan seluruh malam, dapatkanlah separuh malam, atau minimalnya sepertiga malam, atau 2/3 malam. Syukur-syukur secara keseluruhan. Sehingga di waktu asar ini sudah mulai aktivitas ibadah kita laksanakan, supaya kita mendapatkan malam Lailatul Qadar itu. Ini kalimat lailah, malam. Adapun al-qadar sendiri, qadar dalam bahasa Arab artinya kemuliaan. Kalau kita katakan dalam bahasa Arab fulan dzatu qadrin, si fulan itu dzatu qadrin, artinya si fulan punya kemuliaan. Berarti Lailatul Qadri malam yang penuh dengan kemuliaan. Atau al-qadri ini diartikan sempit, malam yang sempit. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an tentang makna qadar adalah sempit, faman qudira alaihi rizqu falyunfik. Faman qudir itu diambil dari kata-kata qadar. Barang siapa yang disempitkan rizkinya supaya lapang, banyak-banyak infak, kata Allah. Berarti qadar juga memiliki makna sempit. Jadikan Lailatul Qadar artinya makna sempit. Ada juga yang mengatakan qadar di sini artinya takdir. Makanya ada istilah qada wal qadar. Takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi malam penentuan takdir. Tiga-tiganya benar. Baik yang mengatakan malam yang memiliki kemuliaan, baik yang dikatakan malam yang penuh dengan kesempitan, baik yang dikatakan malam yang penuh dengan ketentuan takdir, tiga-tiganya benar. Mari kita uraikan sedikit. Definisi pertama, al-qadarlah kemuliaan. Berarti malam itu penuh dengan kemuliaan. Kenapa penuh kemuliaan? Karena ibadah di malam itu sama dengan 1000 bulan lamanya. Jadi kalau kita mendapatkan malam itu beribadah, berarti sama dengan beribadah selama 84 tahun kurang lebih, atau bahasa Quran 1000 bulan. Yang kedua, kalau definisi itu malam yang penuh sempit, ya karena malam itu bumi disempitkan para malaikat. Bayangkan malaikat yang turun dari langit ke bumi itu, menurut pendapat Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya Ibnu Katsir, aktsar min adadil hasa, lebih banyak dibandingkan jumlah kerikil, batu-batu kerikil yang ada di bumi ini. Siapa yang sanggup menghitung jumlah batu kerikil? Tidak ada yang sanggup. Contoh saja umpamanya Anda pesan batu koral untuk ngecor 1 lori, kemudian ditumpahkan di depan rumah. Siapa yang bisa menghitung tuh jumlah koral 1 lori, batu 1 lori ya? Gimana pula kalau ribuan lori, kan 1 Indonesia, 1 dunia, gimana pula? Tidak ada yang sanggup menghitung kerikil-kerikil ini. Lah Ibnu Katsir mengatakan bahwa malaikat yang turun ke bumi ini lebih banyak jumlahnya dibandingkan itu. Betapa sempitnya bumi ini disesak-sesakkan dengan para malaikat yang diturunkan Allah ke bumi. Karena jumlah malaikat itu
Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu wa ma huwa illa dzikra lil bashar. Tidak ada yang tahu jumlah para malaikat kecuali Allah. Bumi menjadi sesak karena berdesakan para malaikat turun ke bumi. Tanazzalul malaikatu waruh. Para malaikat turun dipimpin langsung oleh Jibril. Adapun yang ketiga, kalau yang dimaksud qadar di situ artinya takdir. Berarti malam penentuan takdir. Ya, betul malam penentuan takdir. Karena Allah mengatakan fiha yufraqu kullu amrin hakim. Di malam itu Allah Subhanahu wa taala putuskan perkara-perkaranya bagi hamba-hambanya setahun yang akan datang. Jadi nasib kita setahun yang akan datang ditentukan di malam itu. Apakah Allah mudahkan rezekinya, apakah Allah seratkan rezekinya? Apakah di malam itu kita selamat dari bahaya, ataukah selamat dari bencana, ataukah justru terkena bencana? Apakah dipendekkan umurnya atau dipanjangkan umurnya? Disukseskan perkaranya ataukah disulitkan urusannya? Ditentukan dengan malam itu. Maka disebut Lailatul Qadar, malam penentu takdir. Setahun yang akan datang sampai Lailatul Qadar tahun berikutnya. Makanya kalau seandainya kita tidak mendapatkan kebaikan di malam itu, dikhawatirkan takdir setahun yang akan datang tidak baik bagi kita. Makanya kenapa sampai Rasul mengatakan faman hurima khairuha faqad hurim. Siapapun yang diharamkan mendapatkan kebaikan di malam itu selamanya tidak akan mendapatkan kebaikan bagi dia. Kalau saya bisa ajarkan tentang bagaimana caranya mendapatkan Lailatul Qadar, saya ajarkan beberapa trik. Pertama, dalam bab sedekah. Kalau kita ingin mendapatkan sedekah kita bertepatan di malam Lailatul Qadar, cobalah kita ini bagi-bagi uang yang kita miliki. Contoh umpamanya kita hanya punya uang 100.000. Kita pecahkan 100.000 ini menjadi 10. Menjadi 10 ribuan. Setiap malam kita sedekah 10.000. Selama 10 hari dari tanggal 20 sampai tanggal 30 Ramadan. Atau kalau uang 1 juta kita pecahkan menjadi 100.000. Setiap malam kita sedekahkan 100.000 selama 10 hari. Kira-kira dari pecahan 1 sampai 10 hari itu mustahil tidak ada yang bertepatan dengan Lailatul Qadar. Pasti ada yang bertepatan dengan Lailatul Qadar. Kenapa mesti setiap hari 10 hari? Bukankah Lailatul Qadar di tanggal ganjil? Hanya 5 hari saja, 21, 23, 25, 27, 26. Betul. Tapi untuk menentukan tanggal ganjil itu sulit, apalagi di negara kita ini. Kadang-kadang ada beberapa ormas berbeda Ramadannya. Ada yang mengikuti Saudi dengan alasan bahwa satu dunia satu matla. Kalau Saudi melihat, maka semua ikut Saudi. Pokoknya siapa yang melihat, ikut yang melihat. Ini pun dibenarkan para ulama. Ada yang berpendapat, oh tidak, setiap negara punya matla. Ramadan kita tidak mesti sama dengan negara lain, karena kita pun melihat hilal. Kebijakan ditentukan dengan masing-masing negara. Malaysia lihat, terserah Malaysia. Kita Indonesia belum lihat. Sampai melihat baru puasa. Sehingga terjadilah kemudian perbedaan antara puasanya, sehingga ada yang duluan, ada yang belakangan. Ketika terjadi ada yang duluan, ada yang belakangan puasanya, sehingga akhirnya tanggal ganjilnya pun berubah-ubah. Ada yang mengatakan ini tanggal ganjil menurut puasa yang duluan, bukan, ini masih genap. Lah, supaya kita ini tidak berselisih mana yang ganjil mana yang genap, anggap semuanya ganjil. 10 hari terakhir Ramadan anggap semua ganjil, selesai. Setiap hari, setiap malam kita sedekah 10.000, 10.000, 10.000 selama 10 hari. Tidak mungkin yang 10.000 dalam 10 hari yang kita sedekahkan tidak ada yang bertepatan dengan Lailatul Qadar. Mustahil. Pasti ada yang bertepatan dengan Lailatul Qadar. Kalau itu terjadi, yang 10.000 atau yang 100.000 ada yang bertepatan dengan Lailatul Qadar, artinya apa? Berarti kita sedang bersedekah selama 84 tahun 10.000 setiap hari. Hanya gara-gara 10.000 yang bertepatan dengan Lailatul Qadar. Itu sebanding dengan kita bersedekah 10.000 selama 84 tahun lamanya. Siapa yang punya uang sebanyak itu? Itulah keunggulan malam Lailatul Qadar itu. Dan ini hanya diberikan kepada kaum muslimin. Atau dalam bab baca Quran lah. Kalau kita malas menghatamkan Al-Quran, maka cobalah punya target setiap malam minimalnya kita baca 1 atau 2 lembar setiap malam. Mustahil dalam membaca Quran selama setiap malam 10 hari tidak ada yang 2 lembar yang kita baca tidak bertepatan dengan Lailatul Qadar. Pasti ada yang bertepatan dengan Lailatul Qadar. Kalau ada yang bertepatan dengan Lailatul Qadar 2 lembar setiap malam kita baca,
seolah-olah kita membaca Quran 2 lembar itu selama 84 tahun lamanya. Sementara 1 huruf itu 10 pahala. Kalikan tuh, berapa pahala yang kita akan dapat. Itu dalam bab baca Quran. Atau dalam bab zikir umpamanya, atau istighfar. Kita baca istighfar setiap malam. Tidak mungkin istighfar kita ini tidak bertepatan dengan Lailatul Qadar satupun. Pasti adalah istighfar kita itu yang bertepatan dengan Lailatul Qadar. Kalau itu betul bertepatan dengan Lailatul Qadar, ucapan kita astagfirullahaladzim, berarti seolah-olah kita beristighfar 84 tahun. Rasul mengatakan tuba liman kana fi sahifatihi istighfaran katsiran. Beruntunglah orang-orang yang dipenuhi catatannya dengan kalimat istighfar. Contoh umpamanya. Dan begitu seterusnya. Apalagi kalau 1 malam suntuk dihabiskan beribadah, berapa banyak pahala yang dia borong. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kalau orang bisa tahan begadang nonton sepak bola dunia yang tidak ada pahalanya, yang jelas-jelas menghabiskan waktu, bahkan terkadang meninggalkan kewajiban lewat subuh, malah kemudian berdosa pula. Masa setahun 1 malam kita tidak bisa begadang? Mustahil, kecuali orang-orang yang memang Allah takdirkan tidak akan mendapatkan kebaikan di malam itu. Ini yang ketiga, khususan Ramadan, karena di dalam bulan Ramadan ada Lailatul Qadar. Kemudian yang keempat, di bulan Ramadan ini di antara khususannya bisa merubah banyak alam. Di antara khususan Ramadan adalah mampu merubah alam semesta. Bukan hanya alam semesta, sampai kepada surga dan neraka, semua berubah. Dengan datangnya Ramadan berubahlah alam surga. Dengan datangnya Ramadan berubah pula alam neraka. Dengan datangnya Ramadan berubah alam jin. Dengan datangnya Ramadan berubah alam langit. Dan dengan kedatangan Ramadan juga berubah dunia ini. Jadi Ramadan itu bisa merubah banyak alam. Mana dalilnya? Nabi SAW mengatakan, "Idza ja'akum Ramadan, futihat abwabul jannah, wa ghuliqat abwabun niran, wa suffidatis syayatin, wa fi riwayat tufattah abwabus sama." Apabila datang bulan Ramadan kepada kalian, maka seluruh pintu-pintu sorga terbuka. Bayangkan dalam 1 tahun pintu sorga itu tertutup rapat, tidak ada satupun yang dibuka. Bahkan ketika manusia berjubel di pintu sorga kelak pada hari kiamat, tidak ada yang sanggup membuka pintu itu. Bahkan seluruh para nabi tidak sanggup membukanya, kecuali Nabi kita Muhammad SAW. Dia datang mengetuk pintu sorga, kemudian malaikat Ridwan bertanya, "Man, siapa anda?" Rasul mengatakan, "Ana Muhammad, saya adalah Muhammad." Maka malaikat Ridwan mengatakan, "Bika umirtu alla uftah li ahadin qad illa anta." Karenamu wahai Muhammad, aku dilarang membuka pintu ini selamanya, kecuali engkau yang meminta untuk dibukakannya, maka aku buka untukmu. Barulah semua orang bisa masuk surga. Ini disebut syafaat khusus namanya. Di mana orang-orang yang sudah divonis masuk surga tak bisa masuk surga, kecuali Nabi SAW yang membukakan pintunya. Jadi kalau pintu surga saja tertutup rapat, tiba-tiba datang Ramadan, dia terbuka dengan sendirinya. Dari 8 pintu surga semua terbuka. Dan hawa surga juga masuk ke bumi. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan penyeru yang berdiri di pintu-pintu surga untuk berteriak-teriak kepada kita, "Ya bagil khairi aqbil, wa ya bagil syarri aqsir." Wahai orang-orang yang mencari kebaikan di bulan Ramadan, kemari masuk, kemari masuk. Tapi siapa yang mencari keburukan di bulan Ramadan, enyah kalian jangan mendekat-dekat ke pintu ini. Lihat, alam surga bisa berubah, pintunya terbuka semua, hawanya keluar ke bumi. Kemudian alam neraka juga berubah. Yang tadinya pintu neraka itu justru terbuka sepanjang hari, dalam 1 tahun itu terbuka lebar-lebar. Tiba-tiba datang Ramadan, malah ditutup semuanya. Kemudian juga alam jin berubah total. Karena Nabi SAW mengatakan wasufidati syayatin, di mana setan-setan terikat yang tadinya leluasa menggoda Bani Adam ke sana kemari. Sesuka hati mereka menggoda kita, tiba-tiba datang Ramadan terikat semuanya. Berubahlah alam jin. Termasuk juga alam langit. Lapisan langit itu punya pintu. Makanya Allah mengatakan wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Langit itu punya abwab, punya pintu. Lah datang bulan, pintu langit itu senantiasa tertutup. Tidak sembarang orang bisa masuk ke pintu langit, apalagi melintasi langit-langit.
Tapi anehnya datang bulan Ramadan, semua pintu langit dibuka. Untuk apa? Mengangkat setiap doa-doa orang-orang yang berdoa di bulan Ramadan melesat sampai ke langit ketujuh. Belum lagi di bumi terjadi perubahan total. Karena pintu surga dibuka, pintu neraka tertutup, setan pula diikat. Lihat perubahan manusia di bumi. Datang bulan Ramadan, keimanan manusia secara tiba-tiba meningkat. Tidak ada satupun masjid di bulan Ramadan kecuali penuh. Coba lihat di masjid-masjid di luar Ramadan, seperti hari ini nih, habis Isya nih. Berapa antum yang hadir di sini duduk untuk mengaji? Coba kalau Ramadan, mungkin nggak cukup masjid ini. Kalau apalagi di awal-awal Ramadan tuh, penuh, mungkin atas bawah penuh tuh. Sampai ke mungkin di beberapa masjid itu sampai ke teras-teras masjid, sampai ke halaman, sampai bentang terpal. Walaupun hanya 1 minggu. Minggu kedua digulung terpalnya, makin maju sapnya. Tapi saya katakan bahwa terjadi perubahan drastis di bumi ini. Tiba-tiba keimanan manusia meningkat. Coba bayangkan, masjid penuh, orang yang baca Quran di mana-mana. Tidak ada satupun toa, corong masjid ataupun musola keluar suara Al-Quran, baik di kota ataupun di desa. Sampai ada yang jam 12 masih ngaji, sampai jam 1 masih ngaji. Entah manusia, entah kaset, tapi jelas orang-orang ngaji di mana-mana. Bayangkan keimanan meningkat. Yang sedekah tiba-tiba ramai di mana-mana. Tidak ada satu masjid kecuali banyak yang bersedekah, datang dengan makanannya, minumannya untuk iftar manusia. Coba kalau di luar Ramadan Anda puasa Senin Kamis, datang ke Muhajirin, dapat makan? Nggak dapat. Tapi kalau sudah datang Ramadan, meningkat keimanannya. Yang sedekah di mana-mana, yang baca Quran di mana-mana, yang sholat di mana-mana. Subhanallah. Yang puasa di mana-mana. Orang yang tidak sholat saja bisa puasa di bulan Ramadan itu. Preman-preman bertato aja puasa. Entah siapa yang mendorong untuk berpuasa itu. Luar biasa. Ini menunjukkan apa? Perubahan alam semesta namanya. Bumi berubah tuh. Satu dunia berubah kaum muslimin. Entah dari mana keimanan itu meningkat dengan sendirinya. Itulah kehebatan dan kekhususan Ramadan itu namanya. Bisa merubah banyak alam. Alam sorga, alam neraka, alam jin, sampai alam manusia, sampai langit. Semua berubah. Dan itu hanya ada di bulan Ramadan. Di bulan lain tidak ada. Ini di antara kekhususan juga bulan Ramadan. Ini yang keempat. Yang kelima, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bulan Ramadan di antara khususannya adalah setiap waktu, dari detiknya, menitnya, jamnya, harinya, siapapun yang berdoa di bulan Ramadan, mau siangnya, mau malamnya, mustajab. Kalau di hari-hari biasa, waktu-waktu mustajab kan terbatas. Di sepertiga malam akhir, di antara adzan dan qomat, ketika hujan deras. Jadi ada waktu-waktunya. Tapi masuk Ramadan, siangnya, malamnya kita berdoa, mustajab. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, ujibu da'watad da'i idza da'an." Wa idza sa'alaka ibadi anni, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, katakan aku dekat. Akulah yang mengijabah setiap orang-orang yang berdoa kepadaku. Ayat ini ayat yang menjelaskan kepada kita tentang pengabulan doa. Pertanyaannya, di mana ayat ini diletakkan? Ayat ini diletakkan di sela-sela ayat-ayat yang bicara tentang Ramadan. Di mana ayat sebelumnya bicara Ramadan dan ayat setelahnya bicara Ramadan. Ayat tentang pengijabahan doa diletakkan di tengah-tengahnya. Ayat sebelumnya bicara tentang Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, terus sampai wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku, katakan aku dekat. Akulah yang mengabulkan setiap doa orang yang berdoa. Setelah ayat doa ini masih bicara tentang Ramadan. Uhillat lakum lailatas siyam arrafathu ila nisaikum, dan seterusnya. Malam hari orang-orang yang berpuasa dihalalkan untuk melakukan hubungan suami istri, dan begitu seterusnya. Jadi ayat tentang pengabulan doa itu terjepit di antara ayat-ayat Ramadan. Apa maksudnya? Para ulama tafsir menjelaskan, ketika Allah meletakkan ayat tentang pengijabahan doa diletakkan di antara ayat Ramadan, ayat sebelum dan sesudahnya bicara Ramadan, dan dia di tengah-tengahnya, seolah-olah Allah ingin mengatakan kepada kita bahwa setiap orang yang berdoa kepada Allah di bulan Ramadan, baik siangnya ataupun malamnya, mustajab, pasti dikabulkan.
Maka jangan sia-siakan berlalunya Ramadan, tidak ada satupun doa kita yang dipanjatkan. Terkhusus ada 3 waktu yang lebih diijabah lagi apabila kita ingin berdoa di bulan Ramadan. Pertama, saat menjelang berbuka. Nabi SAW mengatakan, "Thalathu da'awatin mustajabah." Ada 3 doa yang pasti diijabah Allah. Kemudian Nabi SAW menyebutkan salah satunya da'watun indal iftar, berdoa saat menjelang berbuka. Ya, mungkin sekitar 7 menit, 5 menit, 10 menit sebelum berbuka. Itu waktu mustajab. Yang kedua, thuluthul akhir minal laili, sepertiga malam akhir. Ya, kira-kira sekitar jam 1 ke bawah atau jam 2 ke bawah sampai subuh. Itu namanya sepertiga akhir. Nabi SAW mengatakan, yanzilu rabbuna ila samai dunya fi kulli thuluthil lailil akhir wa dhalika kulla lailatin. Faqala Allahu li ibadi man yad'uni fa astajib lah, wa man yas'aluni fa utiya, wa man yastaghfiruni fa aghfir lah. Rabb kami turun setiap sepertiga malam akhir ke langit dunia, dan itu dilakukan setiap malam. Kemudian Allah berfirman kepada hamba-hambanya, siapa yang berdoa di waktu ini kukabulkan, siapa yang minta kukasih, siapa yang beristighfar kuampuni dosa-dosanya. Artinya sepertiga malam akhir itu waktu mustajab doa, jangan disia-siakan. Kenapa demikian? Karena setiap muslim yang berpuasa pasti akan bangun di sepertiga malam akhir. Kenapa demikian? Karena ada sahur. Tidak mungkin tidak bangun. Kalau tidak bangun lewat alarm, bangun lewat corong masjid, sahur. Tidak bisa juga dibangunkan corong masjid obrok-obrok yang di jalan itu, yang suruh bangun kita ini. Masa nggak bangun juga? Nggak punya telinga apa? Yang bangunkan kita di sepertiga malam akhir Ramadan itu macam-macam orang. Pasti kita bangun. Untuk apa? Untuk sahur kan? Lah di waktu-waktu di sela-sela sahur, apalah salahnya kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla? Itu waktu mustajab. Dan yang ketiga, setelah subuh sampai terbit matahari, kan itu waktu berkah. Nabi SAW mengatakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahi umatku di waktu paginya. Pertanyaannya, apa yang harus kita doakan? Lafaz apa yang harus kita doakan yang cocok di jam-jam seperti itu? Ulama menjawab, berdasarkan hadis Nabi SAW, di mana Nabi SAW mengatakan, inna lillahi ta'ala utaqa'u minan nar fi kulli yaumin wa lailatin fi Ramadan, akan dibebaskan dari api neraka, dan itu setiap hari, baik siangnya ataupun malamnya. Kalau kita ingin berdoa baik di siang atau di malam hari selama sebulan Ramadan, ya Allah bebaskan saya dari api neraka, ya Allah bebaskan anak-anak saya dan orang-orang yang saya cintai dari neraka. Minta doa kebebasan dari neraka, baik di siang ataupun di malam hari, terutama ketika kalau 1 bulan kita meminta doa seperti ini, setiap hari kita ketuk pintu langit dan mengatakan, ya Allah bebaskan kami dan keluarga kami dari api neraka, mungkinkah Allah tidak mengijabah? Satu di antara kita ditakdirkan oleh Allah diijabah doanya, kemudian dicatat bahwa di antara kita terbebas dari api neraka, demi Allah selamanya kita tidak akan masuk neraka. Kalau seandainya di antara doa setiap hari hamba Allah yang akan masuk neraka karena dibebaskan dari neraka, maka selamanya kita tidak akan masuk neraka. Dan Allah mengatakan, itulah kesuksesan yang sesungguhnya. Maka minta, ini khususan Ramadan, doa itu mustajab. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, di antara khususan Ramadan, kecil sampai amalan yang kita anggap besar, setiap amal ibadah kita itu akan dilipat gandakan pahalanya. Kenapa? Karena beramal di waktu yang dimuliakan itu berbeda dengan amalan yang dilakukan di waktu yang biasa-biasa saja. Sama dengan ibadah dikerjakan di tempat yang biasa-biasa saja dengan ibadah yang dilakukan di tempat pilihan seperti Mekah umpamanya, itu beda pahalanya. Kita sholat di Muhajirin nih, ya paling tinggi derajatnya mungkin 25 sampai 27 derajat kalau berjamaah. Tapi di Mekah bukan cerita derajat, cerita sholatnya saja. Kalau kita sekali sholat di Masjidil Haram sama dengan sholat di Masjid Muhajirin 100.000 kali sholat. Kalau di Madinah di Masjid Nabawi sama dengan di Muhajirin 1000 kali sholat. Kalau di Palestina di Masjidil Aqsa sama 500 atau 250 kali sholat. Artinya tempat ini bisa mempengaruhi pahala. Lah begitu juga waktu.
Waktu yang dimuliakan dengan waktu yang tidak dimuliakan itu beda. Ramadan adalah waktu-waktunya dimuliakan. Maka ibadah di waktu yang dimuliakan itu pahalanya akan dilipat gandakan. Contoh sederhana, ketika Nabi SAW bicara tentang pahala umrah di bulan Ramadan. Apa kata Nabi SAW? Al-umratu fi Ramadan ta'dilu hajjata ma'i. Umrah di bulan Ramadan sama dengan haji bersamaku. Bayangkan pahala umrah sama dengan pahala haji bersama Nabi lagi. Itu menunjukkan apa? Bahwa amalan apapun yang dilakukan di bulan yang dimuliakan itu pasti dilipat gandakan. Maka jangan sia-siakan. Mumpung kita masih ada kesempatan untuk persiapan Ramadan. Berdoa agar kita bisa menginjakkan kedua kaki di bulan Ramadan. Allahumma balighna Ramadan, ya Allah, sampaikan kami di bulan Ramadan. Wallahu alam, karena sudah jam 9. Insyaallah kita lanjutkan di minggu depan. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.